Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya, menceritakan email kamu. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Barusan saya baca sih, ini agak mind blowing ceritanya ya. Ya, oke. Tempatnya juga jangan diceritain ya. Jadi langsung aja, ini dia ceritanya. Jadi saya sebagai sudut pandang orang pertama ya ceritanya. Jadi waktu itu era sebelum pandemi ya. Di kota ini lagi banyak banget marak yang namanya kafe, tempat ngopi gitu ya. Dimana ini ya, banyak yang mengusung tema estetik gitu ya, yang agak edgy, agak vintage gitu ya. Nah, tempat ngopi ini itu dibangun dari bekas bangunan tua yang udah lama terbengkalai gitu ya. Ya, saya tahu tempat ini emang udah berlumut kayak gitu dindingnya ya. Terus kemudian atap-atapnya juga udah pada banyak dirambati pohon gitu ya, pohon yang menjalar gitu ya. Ya sebenarnya kalau nggak dibikin kafe ini emang nyeremin tempat ini gitu, apalagi jalurnya itu jalur yang sepi kendaraan gitu. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk ngopi di situ gitu ya. Karena sebenarnya ada deadline tugas dari kampus yang saya tuh kalau ngerjain tugas kampus tuh emang kudu nungguin mood yang bener dulu gitu ya. Dan kayaknya di kafe ya cuma ngeluarin duit 10.000, 15.000 untuk ngopi gitu ya, bisa menambah semangat, untuk menambah mood gitu ya. Ya kopi di tempat itu emang gak mahal gitu ya. Akhirnya saya berangkat tuh ke tempat itu naik motor. Saya kesana sebenarnya udah agak larut ya. Kafenya tuh tutup yang saya tahu jam 11. Saya kesana tuh jam 10 ya. Jadi nyampe sana jam 10. Dan memang takut rame juga gitu. Kalau rame kan ngerjain tugasnya agak banyak terdistraksi gitu ya. Jadi ya udah jam 10 kesana sambil cari cemilan juga karena malam suka lapar kan. Ngopi sambil ngerjain tugas, buka laptop di sana. Ya walaupun ada 2 orang di seberang meja saya yang buat terdistraksi gitu ya. Karena 2 orang ini agak-agak cringe gimana gitu ya. Karena ya 2 remaja yang lagi ini lagi kasmaran gitu ya, suap-suapan segala macam yang bikin aduh gitu ya. Salah duduk ini saya kayaknya gitu. Tapi ya udahlah, saya nggak mau merhatiin. Saya ngerjain tugas, lanjutin lagi, nyari-nyari beberapa artikel yang untuk bisa saya masukin ke dalam tugas saya gitu ya. Kemudian gak lama berselang, sekitar 10:30 lah ya, 10:30 itu ada teman saya datang. Namanya Indi, perempuan ya. Nah ngajak temennya lagi tuh Indi tuh, yang saya nggak tahu, nggak kenal. Indi ya pakai setelan yang casual aja gitu ya, pakai t-shirt warna biru, pakai kemeja luar gitu ya, di layer gitu ya, terus pakai celana jeans. Nah yang satunya lagi perempuan pakai dress warnanya agak krem kali ya, putih tapi agak kuning gitu ya. Terus pakai bando si temennya nih. Terus dia ngelihat saya kan, si Indi. Kamu di sini? Iya nih, lagi ngerjain tugas. Si Indi ini teman kampus juga, cuma beda jurusan.
Terus si Indi bilang, boleh join gak katanya gitu. Oh iya gak apa-apa kata saya. Ya walaupun takutnya akhirnya tugas saya jadi terbengkalai dong kalau nanti Indi duduk. Tapi ya udahlah, saya ngargain teman saya gitu. Terus dia masuk ke dalam. Nah temennya nunggu kan, duduk di sebelah saya. Dia banyak diem sih, saya mau ngomong. Kebetulan saya juga orang yang bukan gampang berkenalan gitu ya. Maksudnya susah untuk bersosialisasi dengan orang baru gitu ya. Saya nanya, temennya Indi ya kata saya. Terus dia ngangguk tapi sedikit senyum gitu ya. Dia gak ngomong apa-apa. Nah gak lama si dua sejoli di depan saya tuh pulang dia. Pulang. Kurang lebih 5 menitan si Indi ke dalam ya. Ke dalam tuh mesen sesuatu. Terus tiba-tiba ini nih yang mulai agak aneh gitu ya. Tiba-tiba di kafe itu mati lampu. Kalau warga Skaudi bayangin ya, di situ tempat yang sudah lama terbengkalai. Di area di situ gelap gitu ya. Kemudian mati lampu. Wah, saya kaget setengah mati ya. Kenapa mati lampu gitu. Terus kemudian saya cuma berbekal cahaya dari laptop doang gitu ya. Wah, saya celinguk gitu ya. Terus saya lihat si temennya Indi yang di sebelah saya itu udah gak ada. Udah gak ada. Kemana saya cariin. Nah masih mati lampu. Terus kemudian dari belakang saya ada yang ngomong. Dia kayak berteriak tapi berbisik gitu loh. Gimana ya, kayak berbisik tapi keras lah ya. Pergi dari sini katanya gitu. Minta saya pergi. Saya nengok ke belakang gak ada. Terus nyala lampunya, cas, nyala. Wah, saya cari tuh kemana temannya Indi. Dicari di kanan kiri nggak ada. Ya udah. Terus saya agak bingung nih. Mau balik tapi Indi masih di dalam kan. Saya takut gitu ya. Nah terus kemudian nggak lama, sekitar 5 menitan pelayannya datang. Itu sudah kayaknya 15 menit lagi. Ya pokoknya jam setengah 11 lebih lah ya. Pelayannya datang. Mas, maaf, mau ada pesanan lagi gak? Soalnya ini last order gitu, jadi udah gak bisa pesan lagi, mau tutup. Oh gak ada, saya bilang gitu kan. Tapi teman saya tadi di dalam lagi pesan katanya, kata saya gitu. Terus yang bikin kaget, pelayannya bilang gini, temen yang mana ya mas? Mas orang yang terakhir datang ke sini, gak ada lagi orang yang masuk. Oh saya kaget kan. Wah. Oh yaudah mas, yaudah makasih mas. Saya tutup laptop, beres-beres, terus cabut pulang. Naik motor ya. Udah pulang. Nah karena Indi teman kampus, besoknya saya cari tuh di kampus tuh. Dicari Indi ke kelasnya gitu ya. Ternyata gak ada. Katanya Indi lagi izin sakit gitu. Oh yaudah. Ya udah saya agak kepikiran tapi mencoba melupakan kejadian itu gitu ya. Nah sampai keesokan harinya saya ngampus lagi, ketemu. Jadi saya sama Indi emang nggak begitu dekat ya. Saya juga nggak punya nomor telepon Indi gitu. Emang nggak begitu dekat, kita beda jurusan, cuma ya kenal aja gitu. Akhirnya ketemu Indi nih besoknya. Saya nanya, Di, kemarin kamu ke kafe ini kan? Oh iya. Indi ngajak ke kantin waktu itu. Dia cerita, ini kita di kampus nih. Dia cerita, ternyata ceritanya unik ya. Jadi Indi waktu itu, malam itu memang datang ke kafe itu. Datang ke kafe, kemudian ketemu saya. Dia nyapa gitu.
Dan yang bikin anehnya, saya katanya, kamu kemarin bawa temen gak? Indi bilang enggak. Justru Indi yang nanya. Dikiranya teman yang menggunakan dress krem itu ya, yang duduk di sebelah saya, itu dikira Indi itu teman saya gitu. Loh, bukannya datangnya bareng kamu? Enggak, saya nggak bawa teman, kata Indi gitu. Ya saya heran aja. Jadi nggak tahu siapa perempuan itu. Nah, ketika Indi masuk memesan makanan, dia masuk ke dalam memesan makanan, kopi ya dan cemilan. Setelah mesen itu dia ke WC. Ke WC, masuk ke dalam WC, mati lampu. Nah, Indi tuh lagi mati lampu tuh, Indi lagi di dalam WC gitu. Pas ketika dibuka pintunya itu terkunci. Dia coba buka sekuat tenaga gak bisa. Sampai akhirnya dia keluar, berhasil keluar, pintunya terbuka. Dia ngelihat seluruh kafe tuh gelap. Gelap semuanya. Dan yang bikin Indi terkejut, itu tiba-tiba di sampingnya ada sosok wajah perempuan yang tiba-tiba wajah itu mendekati Indi dari samping gitu. Indi pakai center handphone ya, dari samping, terus bilang, katanya pergi dari sini katanya gitu. Dengan nada yang sama yang saya dengar, pergi dari sini. Wah, Indi langsung kalut ya, bergegas kabur dari kafe itu dan masuk ke mobil, kemudian pulang. Malamnya demam dia, makanya kemarin dia gak masuk. Nah, karena kita berdua penasaran gitu ya, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kami berdua mencari tahu di tanggal itu kafe itu gimana sih sebenarnya gitu. Dan ternyata kafe itu buka. Di tanggal itu tuh sebenarnya kafe itu buka. Cuma bukanya setengah hari aja gitu. Ada kejadian yang ya bisa dibilang aneh ya. Jadi ini saya dapat dari temennya temen gitu ya, yang bekerja di kafe itu. Ternyata si temennya temen ini bekerja di situ sering banget ngelihat kayak ada sesajen yang di bawah meja dapurnya gitu ya, yang ditaruh di bawah meja dapurnya. Ya semacam kembang-kembang gitu ya. Nah, di hari itu temannya teman saya itu entah sengaja atau enggak ya, ngebuang sesajen itu gitu. Ngebuang sesajen itu dan ya udah aja gitu. Gak lama setelahnya, ini yang mungkin menurut saya gara-gara memang lokasinya sudah lapuk gitu ya. Itu bagian atas, bagian atap di dapur itu roboh dan menimpa temannya teman saya ini gitu. Ya alhamdulillahnya gak sampai meninggal, cuma bahunya ini katanya retak gitu kejatuhan reruntuhan itu. Dan gara-gara itulah kafe itu jadi buka hanya setengah hari. Entah semuanya nih kaitannya seperti apa gitu ya, yang mana kalau dihubung-hubungkan agak runyam juga gitu ya, benang merahnya seperti apa. Cuma kejadian yang terjadi ya seperti itu gitu. Jadi malam itu kita ke tempat yang sebenarnya sedang tidak beroperasi. Oke, itu aja cerita untuk mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan buat para warga Skaudi juga yang punya cerita atau pengalaman horor, silahkan kirimin aja ya rekaman audionya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe YouTube-nya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.